Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah pengembangan sistem manajemen pendidikan yang akan mengulas materi terkait tentang pemimpin pendidikan yang profesional dan pengembangan profesional pemimpin pendidikan. Sebelumnya, izinkan saya dulu untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu ada saya sendiri, Galuh Cahyanti Adiati, Kristi Diah Widiawati, Lutfi Amandasari, dan Naura Dinda Miguelita. Baik, yang pertama langsung saja terkait dengan materi pemimpin pendidikan yang profesional. Makna pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin sering disebut pelopor, panutan, pemuka, pembina, penggerak, kepala, pembimbing, pengurus, ketua, penuntun, dan sebagainya. Pemimpin merupakan seseorang yang mempunyai keahlian dalam memimpin, yang berarti memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Pemimpin sendiri memiliki arti di mana seorang individu yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan atau kelebihan dalam suatu bidang, sehingga mampu mempengaruhi orang lain untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan tertentu demi mencapai tujuan bersama. Sedangkan kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bisa bekerja sama dan melakukan tindakan dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Kepemimpinan ini termasuk dalam salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi, sebab sebagian besar keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi ditentukan oleh kepemimpinan dalam organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu pemimpin pendidikan. Jika bicara terkait dengan pemimpin pendidikan sudah tidak asing lagi, langsung menuju kepada kepala sekolah, yaitu pemimpin dari suatu lembaga pendidikan. Kepala sekolah ialah unsur yang sangat penting serta berpengaruh terhadap segala kegiatan di suatu lembaga pendidikan. Nah, kepala sekolah sendiri ini berasal dari dua kata, yaitu kepala yang artinya ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga, dan keduanya yaitu sekolah, yang artinya sebuah lembaga di mana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran. Jadi arti kepala sekolah ini sebagai pemimpin sekolah atau lembaga di mana tempat menerima dan memberi pelajaran. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Kepala sekolah merupakan pemimpin yang langsung berhadapan dengan sekolah. Oleh sebab itu, kepala sekolah harus berusaha dalam mewujudkan kondisi sosial yang mendukung kegiatan lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Kepala sekolah diharuskan memiliki jiwa kepemimpinan untuk mengatur para guru, pegawai sekolah, sarana prasarana, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, kepala sekolah tidak hanya mengatur para guru saja, melainkan juga sarana prasarana sekolah, siswa, hubungan sekolah dengan masyarakat, dan orang tua siswa. Tercapai atau tidaknya tujuan sekolah, semuanya tergantung pada kebijakan yang diberlakukan oleh kepala sekolah itu sendiri. Selanjutnya yaitu tugas-tugas kepala sekolah. Yang pertama yaitu kepala sekolah bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Kepala sekolah bertindak dalam dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh bawahannya. Perbuatan yang dilakukan oleh para guru, siswa, staf, dan orang tua siswa tidak terlepas dari tanggung jawab kepala sekolah. Yang kedua yaitu mampu menghadapi permasalahan dengan sumber daya yang terbatas. Dengan segala keterbatasan, seorang kepala sekolah harus dapat mengatur pemberian tugas secara cepat serta dapat memprioritaskan apabila terjadi konflik antara kepentingan bawahan dengan kepentingan sekolah. Yang ketiga yaitu kepala sekolah harus berpikir secara analitik dan konsepsional. Kepala sekolah harus dapat memecahkan persoalan melalui satu analisis, kemudian menyelesaikan persoalan dengan solusi yang fleksibel, serta harus dapat melihat setiap tugas sebagai satu keseluruhan yang saling berkaitan.
Yang keempat, yaitu kepala sekolah adalah seorang mediator dalam lingkungan sekolah sebagai suatu organisasi. Di dalamnya terdiri dari manusia yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, yang bisa menimbulkan konflik. Untuk itu, kepala sekolah harus jadi penengah dalam konflik tersebut. Yang kelima, kepala sekolah adalah seorang politisi. Kepala sekolah harus dapat membangun hubungan kerjasama melalui pendekatan persuasif dan kesepakatan. Peran politisi kepala sekolah dapat berkembang secara efektif apabila 1. Dapat dikembangkan prinsip jaringan saling pengertian terhadap kewajiban masing-masing. 2. Terbentuknya aliansi atau koalisi seperti organisasi profesi, OSIS, dan lain-lain. 3. Terciptanya kerjasama dengan berbagai pihak sehingga berbagai macam aktivitas dapat dilaksanakan. Yang keenam, kepala sekolah adalah seorang diplomat. Dalam berbagai macam pertemuan, kepala sekolah adalah wakil resmi sekolah yang dipimpinnya. Dan yang terakhir, kepala sekolah mengambil keputusan-keputusan sulit. Tidak ada satu organisasi yang berjalan lancar tanpa adanya masalah. Demikian pula, sekolah sebagai suatu organisasi tidak luput dari persoalan dan kesulitan-kesulitan yang terjadi. Dan apabila terjadi kesulitan-kesulitan, kepala sekolah diharapkan berperan sebagai seseorang yang dapat menyelesaikan persoalan yang sulit tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah kepala sekolah profesional yang efektif. Terdapat beberapa tips yang efektif untuk menjadi kepala sekolah yang profesional. Pertama, memberikan keteladanan. Selanjutnya, cerdas memilih bawahan, berorientasi pemberdayaan, mengedepankan kaderisasi, menjaga keseimbangan, aktif bekerja sama dengan pihak lain, kreatif mengembangkan kemandirian dana, proaktif meningkatkan diversifikasi, rutin melakukan supervisi, menciptakan transparansi dan akuntabilitas, dan memberikan jaminan masa depan. Kepala sekolah efektif. Kepala sekolah efektif ialah kepala sekolah yang mempunyai kompetensi dan berusaha memanfaatkan kompetensinya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bagi keefektifan sekolah. Terdapat 3 kompetensi yang wajib dimiliki oleh kepala sekolah, yaitu yang pertama, kompetensi teknis, kompetensi hubungan antar pribadi, dan kompetensi konseptual. Selanjutnya adalah pengembangan profesionalitas pemimpin pendidikan. Pengembangan kompetensi kepala sekolah. Untuk menjamin mutu pelayanan pendidikan dan mutu manajemen pendidikan, maka pengembangan standar kompetensi perlu dilakukan dengan mencakup yang pertama, kompetensi kepribadian, yaitu mencakup pengembangan kemampuan personal. Yang kedua, kompetensi manajerial, yaitu kemampuan dalam mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Yang ketiga, kompetensi supervisi, yaitu kemampuan dalam pemberdayaan guru. Dan yang terakhir adalah kompetensi sosial, yaitu berkaitan dengan lingkungan masyarakat di mana manusia berinteraksi. Selanjutnya adalah bidang kemampuan yang harus dikuasai oleh kepala sekolah. Yang pertama, kepala sekolah sebagai pemimpin di bidang kurikulum. Selanjutnya, kepala sekolah sebagai pemimpin di bidang personalia. Selanjutnya, kepala sekolah sebagai pemimpin di bidang hubungan masyarakat dengan sekolah. Yang keempat, kepala sekolah sebagai pemimpin di bidang hubungan guru-murid. Yang kelima, kepala sekolah sebagai pemimpin personel non-pengajaran. Yang keenam, kepala sekolah sebagai pemimpin dalam berhubungan dengan Kandepdikbud. Yang ketujuh, kepala sekolah sebagai pemimpin dalam pelayanan bimbingan. Yang kedelapan, kepala sekolah sebagai pemimpin dalam artikulasi dengan sekolah lain. Yang kesembilan, kepala sekolah sebagai pemimpin dalam pengorganisasian sekolah. Yang terakhir adalah kepala sekolah sebagai pemimpin dalam pendayagunaan rumah sekolah dan perlengkapannya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.